Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puger Wijaya. Saya dari Indramayu. Di sini saya ikut mengikuti program pelatihan operator K3 Migas. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang SOP ruang terbatas. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ruang terbatas. Ruang terbatas adalah ruangan yang memiliki jalan keluar dan masuk terbatas dan tidak digunakan sebagai tempat tinggal atau bekerja secara terus-menerus, dan dapat berpotensi kekurangan oksigen dan gas bahaya terperangkap. Gas berbahaya ini bisa flammable gas atau mudah terbakar dan gas beracun atau toksik. Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi dari kelas ruang terbatas, karena ruang terbatas dibagi menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama, ruang terbatas di mana sebelumnya dan sekarang tidak ada gas, vapor, gas atau pump yang berbahaya dan kandungan oksigennya normal, yaitu 19,5% sampai 23,5% dan tidak ada bahaya. Yang kedua, ruang terbatas di mana sebelumnya ada atau mungkin ada gas, vapor, debu yang berbahaya, kandungan oksigen kurang dari 19,5% atau lebih dari 23,5%. Kemungkinan gas sudah dibersihkan dengan gas nitrogen dan dipasang ventilasi, jadi sumber bahayanya untuk sekarang tidak ada. Yang ketiga, ruang terbatas di mana sebelumnya ada gas dan sekarang masih ada atau mungkin masih ada gas, vapor, gas atau yang lainnya yang berbahaya, kemungkinan tidak dimungkinkan untuk dipasang ventilasi untuk mempertahankan gas atau atmosfer, sehingga kandungan oksigennya masih kurang dari 19,5% sampai 23,5%. Jadi untuk kelas 3 ini kita masih bekerja di ruang terbatas berdampingan dengan bahaya tersebut. Di sini ada langkah-langkah sebelum kita memasuki ruang terbatas. Langkah yang pertama, mengidentifikasi ruang terbatas itu seperti apa dan areanya di mana. Yang kedua, mengidentifikasi bahaya dan risiko bahaya. Contoh, kekurangan oksigen, kelebihan oksigen, terbakar, explosion atau ledakan, terjebak di suatu ruangan dan tidak bisa keluar, iritasi kulit, suhu temperatur bisa menyebabkan overheat atau dehidrasi, menghirup udara beracun, tersengat arus listrik, tertimpa barang atau benda, surface hazard seperti lantai yang licin bisa menyebabkan terjatuh, terus masuknya suatu barang berbahaya di saluran atau di pipa. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi peralatan atau lokasi dengan cara menentukan peralatan dan pengecekan saat akan memasuki ruang terbatas. Langkah yang keempat, isolasi. Cara ini biasanya dengan memberi tanda seperti garis pembatas atau rambu-rambu agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Langkah kelima, pembersihan saat akan memasuki ruang terbatas harus diperhatikan kebersihannya. Langkah yang keenam, persiapan peralatan pelindung diri sebelum memasuki ruang terbatas. Langkah ketujuh, menentukan kualifikasi dan tanggung jawab. Langkah 8, menguji atau mengukur atmosfer sebelum memasuki ruang terbatas menggunakan alat gas detektor. Langkah yang ke-9, mendapatkan izin kerja sebelum memasuki ruang terbatas atau permit, biasanya dari supervisor atau manajemen HSE. Langkah yang ke-10, pelaksanaan pekerjaan ruang terbatas. Setelah mengecek semua dari langkah 1 sampai langkah 9, maka pekerja sudah bisa bekerja di ruang terbatas. Yang terakhir yaitu langkah ke-11, post-check atau pemeriksaan akhir. Setelah memasuki ruang terbatas, biasanya akan diadakan kebersihan atau cleaning. Jadi ruang terbatas harus dalam kondisi bersih. Kemudian melakukan lototo, logout, takeout, tryout. Demikian penjelasan tentang SOP ruang terbatas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.